Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Hari ini Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 200. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Si Hao merasakan kekuatan ilahi mengalir dalam dirinya seolah mampu mengendalikan alam semesta dengan satu gerakan tangan. Energi darahnya melonjak, roh primordialnya menyebar tanpa batas, dan pikirannya melayang ke dalam kosmos, menyatu dengan hukum Dao Agung. Namun, kesadaran tiba-tiba terguncang saat ia hampir kehilangan dirinya dalam efek pengorbanan suci. Dengan tekad kuat, ia menarik kembali kesadarannya, memahami bahwa kekuatan luar biasa ini bukan hanya berkah, tetapi juga ujian yang berbahaya. Dalam meditasi yang mendalam, tubuh dan jiwanya menyatu dengan alam, membuatnya mencapai kondisi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tak tergoyahkan seperti gunung yang abadi. Saat ia membuka mata, auranya telah berubah, begitu menggetarkan hingga makhluk-makhluk kuat pun enggan mendekat. Namun, ia menyadari satu hal aneh, kekuatan barunya tidak stabil. Selama beberapa hari ia mencapai tingkat dewa surgawi, tetapi setelahnya kekuatannya merosot drastis sebelum kembali memuncak. Siklus ini berulang tanpa henti, mencerminkan hukum alam yang tak bisa diganggu-gugat. Bukannya tergesa-gesa untuk bertarung, ia memilih untuk memahami fenomena ini lebih dalam. Setelah menyusun strategi, ia akhirnya merasa siap. Dengan kekuatan puncaknya, ia keluar dari tempat pertapaannya menghadapi dua dewa surgawi yang telah menunggunya dengan niat tersembunyi. Dua dewa surgawi itu mencoba menjebaknya, namun Si Hao tidak tertipu. Ia bertindak cepat, melepaskan kekuatan luar biasa yang langsung mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, ia menyingkirkan mereka dengan serangan dahsyat, membuat darah dewa berceceran di tanah. Dua dewa lainnya datang untuk membantu, tetapi mereka pun mengalami nasib yang sama. Langit seolah menangis dengan hujan darah saat Si Hao berdiri di antara tubuh-tubuh yang berserakan. Kini ia bukan lagi manusia biasa, melainkan kekuatan yang akan mengguncang Immortal Ansem. Semua yang menghalanginya akan dihancurkan karena dunia kini berada dalam genggamannya. Di episode selanjutnya, Si Hao melangkah keluar dengan tenang, tanpa menimbulkan kegemparan sedikit pun. Tak seorang pun menyadari bahwa 4 dewa surgawi telah menemui ajalnya. Dengan langkah mantap, ia segera bergerak menuju tanah kuno Ningchuan, tempat yang dianggapnya paling cocok untuk pengorbanan suci. Namun, ia terlambat. Beberapa lusin batang Sainwood telah kehilangan sinarnya, hampir seluruhnya layu. Ningchuan sudah pergi, kemungkinan besar telah memasuki alam pengorbanan suci. Si Hao mengamati sekeliling, memastikan bahwa tak ada yang tersisa untuk ditemukan. Namun, tidak ada kekecewaan dalam dirinya. Justru karena lawannya sangat kuat dengan kecepatan kultivasi yang mengerikan, Si Hao melihatnya sebagai tantangan yang menarik. Tak sedikit pun rasa takut merayapi hatinya. Ningchuan telah mengumpulkan 6 dunia dan perkembangan secepat ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tanpa banyak bicara, Si Hao bergegas menuju alam dingin, tempat di mana ia pernah berlatih sebelumnya. Ia mencurigai bahwa air yin besar dipandu menuju dunia kecil itu. Sebelum pertempuran besar dimulai, ia ingin memastikan segalanya. Saat tiba, ia mendapati perubahan yang mencolok. Salju yang dahulu menutupi puncak-puncak gunung kini mencair, membentuk danau hitam pekat yang ternyata adalah Great Yin Divine Water. Berdiri di atas gunung bersalju, menatap danau hitam yang pekat, pikirannya sejenak melayang. Kenangan tentang King Yi dan Yue Chan muncul dalam benaknya. Tempat ini menyimpan jejak pertarungan sengit, juga bayangan kelembutan yang pernah ia rasakan. Ia bertanya-tanya kemana King Yi pergi. Jangan-jangan pikirannya terhenti saat tiba-tiba ia merasakan aura dewa surgawi tak jauh dari tempatnya berdiri. Ketika ia mengangkat kepalanya, seorang pria dengan wajah gelap menatapnya penuh kemarahan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dewa surgawi itu adalah seorang dari sekte Mending Surga yang tampaknya memiliki hubungan dengan King Yi dan Wei Chan. Perdebatan memanas dan tanpa ragu, Si Hao menghadapi serangan dengan penuh percaya diri.
Pagoda empat divisi yang dilepaskan lawannya bersinar dengan cahaya hitam. Energi kacau berputar untuk menekannya. Namun, Si Hao dengan mudah mengangkat pagoda itu dan menghancurkan sebagian sudutnya. Kejutan tergambar di wajah lawannya. Senjata sekokoh itu justru rusak di tangan Si Hao, menandakan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang diduganya. Bentrok terjadi dengan hebat. Lawannya menggunakan teknik Heaven Mending yang legendaris, tetapi Si Hao dengan kekuatan pengorbanan suci bertahan dan terus mendesak. Teknik Kaisar Petir yang ia gunakan memancarkan kilatan cahaya menyilaukan, mengguncang lawannya hingga terlempar jauh. Meskipun Dewa Surgawi itu memiliki kemampuan yang luar biasa, ia tak bisa menghindari serangan telak Si Hao. Darah mengalir dari mulutnya, tubuhnya penuh luka, sementara Si Hao tetap berdiri kokoh tanpa goyah. Saat pertempuran usai, identitas pria itu akhirnya terungkap. Ia adalah kakek Yue Chan yang dengan penuh amarah menuntut jawaban tentang apa yang terjadi pada cucunya. Namun, Si Hao tetap tenang, tak gentar sedikit pun. Ia menjelaskan bahwa ia tidak membunuh Yue Chan dan tidak mengetahui keberadaan King Yi. Kata-katanya malah semakin membuat lawannya geram. Akhirnya, pertarungan kembali berlanjut. Kali ini, Si Hao tidak menahan diri. Dengan kekuatan penuhnya, ia menghantam lawannya hingga terkapar. Meskipun demikian, Dewa Surgawi itu tetap bertahan, dilindungi oleh harta rahasia yang menjaga nyawanya. Setelah pertarungan panjang, Si Hao akhirnya melemparnya keluar dari wilayah itu, menganggap pertempuran ini telah usai. Tanpa membuang waktu, Si Hao kembali ke danau dan memecahkan formasi pelindungnya. Setelah perjuangan panjang, ia berhasil mendapatkan sepotong batu esensi yin besar, sebuah artefak berharga yang diyakini sebagai peninggalan seorang ahli yang gagal mencapai keabadian. Dengan itu, ia meninggalkan tempat tersebut, siap memulai perburuan yang lebih besar. Keganasan Si Hao semakin dikenal luas. Dalam waktu singkat, ia telah membantai 3 dewa surgawi berturut-turut, semuanya di hadapan banyak saksi. Dunia pun gempar. Nama Huang bergema di seluruh penjuru, membawa ketakutan bagi para dewa surgawi dari dunia luar. Di tempat lain, seorang dewa surgawi dari klan dunia bawah memandang situasi dengan mata dalam. Tubuhnya hanya tersisa tulang belulang yang hitam. Api hantu berkobar di dalam rongga matanya. Namun, tak butuh waktu lama bagi Si Hao untuk menemukannya. Ia tahu bahwa Dewa Surgawi dari klan dunia bawah dan Istana Abadi adalah dalang di balik pengejaran terhadapnya. Pertempuran pun kembali berkecamuk. Kekuatan keduanya saling bertubrukan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang langit. Namun, kekuatan Si Hao terlalu besar. Dalam waktu singkat, ia berhasil menghancurkan lengan lawannya, membuat darah hitam mengalir deras. Dewa Surgawi itu mencoba melarikan diri, tetapi Si Hao tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dengan kecepatan luar biasa, ia mengejar dan menghabisinya. Saat pengejaran berlanjut, beberapa dewa surgawi lainnya mencoba menghalanginya, tetapi semua berakhir tragis. 4 dewa surgawi lainnya tewas di tangannya, membuat ketakutan menyebar di antara mereka yang menyaksikan kejadian itu. Ketika tubuh dewa surgawi klan dunia bawah terbelah, kepalanya terlempar keluar dari medan perang, jatuh ke wilayah luar yang dihuni oleh para master sekte. Mereka yang melihatnya langsung terdiam, terkejut dengan keberanian Si Hao yang tak tertandingi. Dan dari dalam medan perang terdengar suara dingin yang menggema ke seluruh penjuru. Jika kalian masih berani mengirim dewa surgawi, aku akan membunuh mereka semua. Ini bukan sekedar ancaman, melainkan deklarasi perang yang mengguncang dunia. Di atas gunung tulang putih yang mengambang, Tuan Dunia Bawah duduk diam, diselimuti kabut hitam yang bergolak. Suhu di sekitarnya turun drastis, menciptakan hawa dingin yang menusuk. Murid langsungnya, Dewi Surgawi klan dunia bawah tanah. Di atas gunung tulang putih yang mengambang, Tuan Dunia Bawah duduk diam, diselimuti kabut hitam yang bergolak. Suhu di sekitarnya turun drastis, menciptakan hawa dingin yang menusuk. Murid langsungnya, Dewa Surgawi klan dunia bawah, telah terbunuh dengan keji. Lebih dari sekedar kematian, kepalanya dilemparkan kembali seolah-olah sebagai penghinaan. Jika ini bukan tantangan langsung, lalu apa? Murid langsungnya, Dewa Surgawi klan dunia bawah, telah terbunuh dengan keji. Lebih dari sekedar kematian, kepalanya dilemparkan kembali seolah-olah sebagai penghinaan. Kekacauan meledak di wilayah yang tak berpenghuni. Semua orang bertanya-tanya siapa dalang di balik tindakan berani ini.
Sementara itu, ekspresi para master sekte menjadi suram. Tindakan ini bukan hanya sebuah pembunuhan, tetapi juga sebuah pernyataan yang mengancam. Tiba-tiba, ruang di antara alis Tuan Dunia Bawah bersinar. Api hitam pekat menyapu keluar, membanjiri celah dengan kekuatan yang dapat membakar hingga ke dasar jiwa. Namun, dinding kerajaan bersinar terang. Simbol-simbol kuno menghalangi energi destruktif itu. Meskipun sebagian api masuk, kekuatannya telah berkurang, menjadikannya tidak mematikan seperti seharusnya. Di dalam benteng perlindungan, Si Hao berdiri dengan tenang. Kemarahan membakar dalam dirinya. Berkali-kali, sekte-sekte besar mencoba menyingkirkannya. Murid mereka dikirim, lalu Dewa Surgawi diturunkan. Semua demi satu tujuan, membunuhnya. Bahkan dunia bawah bumi dan istana abadi telah mencoba menghabisinya. Setelah berkali-kali mati dan bangkit, Si Hao kini tidak lagi bersikap lunak. Gelombang amarahnya akhirnya meledak. Tanpa basa-basi, ia melontarkan kata-kata yang menyulut kebencian para sekte. Di luar, keheningan menyelimuti sekelompok master sekte yang kini menatapnya dengan tatapan membunuh. Beberapa dari mereka bertukar pandang, namun tetap diam. Sementara itu, anggota klan Dunia Bawah mulai gelisah. Mereka menginginkan perintah dari Tuan Dunia Bawah untuk menerobos masuk dan menumpas penghinaan ini. Kabut hitam di sekitar Gunung Tulang Putih semakin bergejolak. Sepasang mata menakutkan berkedip dalam kegelapan. Niat membunuh yang terpancar begitu kuat hingga membuat udara bergetar. Siapa sebenarnya yang cukup gila untuk menantang kekuatan sebesar ini? Banyak yang mencoba menebak, namun jawaban itu tersembunyi di balik misteri Immortal Ancient. Para sekte besar mulai bergerak, simbol-simbol kuno dilepaskan. Energi misterius mengalir menuju celah, mencoba membuka jalan bagi tubuh utama mereka untuk masuk. Namun, hukum tertinggi menghalangi mereka, menjadikan tugas ini jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Si Hao menyaksikan semua itu dengan sikap meremehkan. Kata-katanya menusuk, mempermalukan para penguasa sekte di hadapannya. Jika bukan karena ketahanan mental mereka, mereka pasti sudah menerjang masuk dengan penuh amarah. Saat situasi semakin memanas, seorang ahli dari klan Dunia Bawah, dikenal sebagai Raja Serangga, maju untuk menantang Si Hao. Tubuhnya bersinar dengan cahaya beracun. Setiap langkahnya membuat tanah yang dilewatinya membusuk. Namun, ketika ia mencoba memasuki Immortal Ancient, Si Hao tidak membiarkannya lolos. Dengan satu tamparan penuh energi abadi, Raja Serangga hancur seketika. Racun yang dikeluarkannya tidak berpengaruh pada Si Hao. Serangga demi serangga diluncurkan, tetapi semuanya berakhir sama. Tubuh Raja Serangga meledak menjadi hujan darah. Keheningan melanda dunia luar. Para master sekte tak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Seseorang yang cukup kuat untuk menghancurkan Dewa Surgawi begitu mudah adalah ancaman nyata. Jika tidak ada yang bisa memasuki Immortal Ancient untuk menghentikannya, maka seluruh rencana mereka akan hancur. Laporan demi laporan tentang pembantaian di dalam mulai bermunculan. Dewa-dewa surgawi dikirim untuk menyelidiki, tetapi tidak satupun dari mereka kembali hidup-hidup. Si Hao membantai mereka tanpa ampun, melemparkan kepala mereka keluar sebagai peringatan bagi dunia luar. Kemarahan membuncah di antara sekte-sekte besar, tetapi mereka tetap tidak berdaya. Master sekte yang selama ini begitu angkuh kini tak mampu berbuat apa-apa. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara menghentikan Si Hao adalah dengan menemukan sosok yang cukup kuat untuk menghadapinya. Di tengah kebingungan itu, seseorang mengingat kelompok misterius yang baru-baru ini muncul di 3000 provinsi. Mereka adalah individu-individu yang memiliki kekuatan luar biasa, bahkan dikatakan mampu menandingi para dewa surgawi. Sebuah ide mulai terbentuk di benak mereka. Jika orang-orang itu bisa dipersuasi, mungkin mereka dapat menghentikan Si Hao sebelum ia benar-benar menguasai Immortal Ancient. Namun, tidak semua setuju dengan gagasan itu. Beberapa menganggap kerjasama ini sebagai kesalahan besar, langkah yang beresiko tinggi. Tetapi di saat mereka masih berdebat, Si Hao sudah mulai bergerak. Dengan suara penuh keyakinan, ia mengumumkan niatnya. Ia akan menyapu bersih Immortal Ancient. Hari itu, langit Immortal Ancient berubah kelam. Para dewa surgawi merasakan kehadiran kekuatan yang mengguncang keseimbangan dunia. Si Hao telah kembali. Dengan 3 tubuh spiritualnya menjaga pintu masuk. Tubuh aslinya merobek kekosongan. Kembali ke kedalaman Immortal Ancient. Sebuah pembantaian besar segera dimulai.
Huang yang selama ini mengasingkan diri kini muncul ke permukaan, membantai para dewa surgawi tanpa ampun. Getaran dahsyat mengguncang Immortal Ancient. Semua sekte besar menaruh perhatian mereka pada sosok yang telah lama mereka anggap ancaman. Seberapa besar kekuatan yang ia telah capai? Semua sekte besar menaruh perhatian mereka pada sosok yang telah lama mereka anggap ancaman. Seberapa besar kekuatan yang telah ia capai? Dalam satu hari, banyak dewa surgawi jatuh. Darah mereka mengalir di tanah suci, menciptakan pemandangan mengerikan yang memicu kepanikan di antara sekte-sekte besar. Keberingasan Shihao menggema di seluruh penjuru, meninggalkan teror yang tak terbayangkan. Untuk melanjutkan perburuannya, Shihao diam-diam bekerja sama dengan klan ras jiwa bersenjata 8. Ia meminta bantuan mereka untuk melacak keberadaan para dewa surgawi yang bersembunyi di antara dunia-dunia kecil yang luas. Mereka yang telah lama mengintai dalam kegelapan kini menjadi target utama. Dengan kekuatan yang tak terbendung, Shihao menyerang tanpa ragu. Para dewa surgawi yang menyadari kedahsyatan serangannya mulai melarikan diri, berusaha menghindari kematian yang semakin mendekat. Namun tak ada tempat yang cukup aman bagi mereka. Badai besar menyapu Immortal Ancient. Dari langit terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga. Petir menyambar, hujan darah turun deras, melukiskan betapa mengerikan peperangan yang sedang berlangsung. Di kejauhan, seekor burung setan kuno dari Fire Cloud Cavern melesat panik. Bulu merah menyala berkilauan di udara, menggetarkan ruang dan waktu. Namun, Shihao terus mengejarnya, tak memberi kesempatan untuk lari. Sayap burung itu patah, ekornya tercabik, tubuhnya berlumuran darah. Namun ia bertahan, berusaha mencari celah untuk bertahan hidup. Akhirnya, rantai ilahi emas terbang dan menembus tubuh makhluk itu, menguncinya dalam genggaman takdir. Dengan jeritan panjang yang mengguncang langit, burung setan itu berusaha melakukan perlawanan terakhir. Tapi semua sia-sia. Ratusan cabang wilau emas keluar dari belakang Shihao, berubah menjadi rantai dao yang menembus tubuh burung itu, memusnahkan energi kehidupannya. Shihao mengejar naga banjir dari gerbang Phantom Drake Dao. Pertempuran dahsyat meletus di dunia kecil. Darah naga berhamburan ke segala arah. Sisik-sisik emas yang dulu bersinar kini berserakan di tanah, menjadi saksi bisu atas kehancuran. Dalam sekejap, naga banjir itu tersungkur, tubuhnya menghilang dalam kuali emas Shihao. Namun, ada satu musuh yang masih ia cari, Dewa Surgawi Istana Abadi. Musuh yang telah berkali-kali mencoba membunuhnya. Meski pasukan dari 8 ras jiwa bersenjata telah mencari dengan gigih, sosok itu tetap sulit ditemukan. Shihao terus membantai, langit dan bumi bergetar. Para penghuni Immortal Ancient terperangah melihat pemandangan mengerikan ini. Belum pernah terjadi dalam sejarah seorang pemuda memburu dewa-dewa surgawi seperti memetik daun di angin musim gugur. Ketika langit memucat, para dewa surgawi yang tersisa mulai mempertimbangkan untuk mundur. Namun, Shihao telah menyiapkan jebakan di pintu masuk Immortal Ancient. Mereka yang mencoba melarikan diri disergap dan dihabisi satu persatu. Darah menodai gerbang abadi, menciptakan jejak sejarah yang tak akan terlupakan. Pada akhirnya, Dewa Surgawi Istana Abadi pun terdesak. Dengan sisa tenaga, ia mencoba menggunakan teknik terlarang, mengorbankan sebagian tubuhnya untuk mencapai pintu keluar. Namun, Shihao telah menunggunya. Dengan sekejap, cabang wilau emas berubah menjadi tombak perang, menembus tubuhnya, mencabut nyawanya dari dunia fana. Hari itu bagi para penghuni dunia luar adalah hari kegelapan. Mereka menyaksikan kejatuhan para dewa surgawi, menyadari bahwa keseimbangan telah berubah. Para pemimpin sekte hanya bisa melihat tanpa daya, tidak mampu menghentikan laju kehancuran yang telah dimulai. Darah Raja Iblis itu telah membanjiri Immortal Ancient, menghapus batas antara yang kuat dan yang lemah. Shihao telah menorehkan legenda yang akan dikenang selama-lamanya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari episode 200 Donghua series Perfect World. Tentunya spoiler episode ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.